Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilma Digital. Hari ini tanggal 6 Juni, pas lepas ini Lebaran Idul Adha ya. Ini dapat pasien masuk Sony A73. Keluhannya seperti ini. Begitu di on, udah suaranya itu mengerikan nih. Baterai bisa hilang. Begitu on, masih bisa kita cek gambar. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya ini masalah di IBIS atau stabilisernya ya. Berisik banget suaranya, kayak kemasukan orang-orang. Tahu orang-orang ya, orang-orang tuh kayak jangkrik yang di sawah gitu loh, atau di pokoknya di tempat-tempat lembab atau di tanah itu. Jadi orang-orang atau jangkrik gangsir kalau di tempatku. Masuk ke dalam kamera. Oke, langsung aja eksekusi ya. Ini memang penyakitnya aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau diikuti boleh silahkan. Jadi perhatikan, minimal tahu cara bongkarnya aja ya. Jadi nggak usah banyak pertanyaan, caranya seperti apa, itu ikuti saja apa yang saya ucap, itu caranya seperti itu. Jadi kalau masih belajar boleh WA aja atau tanya-tanya boleh. Kalau saya sempat jawab ya tak balas gitu aja. Jadi nggak perlu komplain dengan video ini, karena video ini bukan video tutorial ya. Saya nggak pernah bikin video tutorial, cuma ini tuh sebenarnya untuk promosi aja. Jadi misal ada orang yang punya masalah tentang kamera, itu lihat channel saya, dikirim ke tempat saya kan gitu. Maksudnya kan prosesnya itu seperti ini kan gitu loh, bukan kok malah diikuti. Karena kalau teman-teman semua itu masih pemula atau belum pernah bongkar karena bukan bidangnya, biasanya 90% rata-rata itu akan melakukan kesalahan yang di luar dugaan kayak gitu. Contohnya seperti ini. Awalnya mungkin mau ganti fleksibel LCD. Nah, begitu dibeliin spare part terus dibongkar sendiri, saat dipasang fleksibelnya tahu-tahu malah jadi mati atau error atau nambah penyakit atau kerusakan yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Kok bisa karena kan memang basicnya kurang menguasai ya. Ini kelihatannya kayak bekas air juga ya, ini ya, ada semacam kerak putih. Biasanya di roda magnetiknya itu kayak rollernya itu loh, itu gotrine lah istilahnya, bahasa Jawa nih, bahasa kasarnya itu gotrine itu pecah atau macet gitu. Masalahnya spare part itu kan langka. Saya ada sih, cuma prosesnya itu kan nggak mudah. Kita taruh di sini aja semua baut-bautnya karena aku udah hafal. Jadi kalau kalian mau mencoba, tolong pastikan saat pemasangan atau perakitan kembali itu bautnya sesuai, karena beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang warna putih, ada hitam. Nah itu nanti harus sesuai ya, jangan sampai salah, baut pendek dikasih panjang, nah akhirnya jebol. Tuh. Taruh sini aja, ini ada angkanya ini, cuma aku karena nggak enak kebiasaan taruh situ, ya udah langsung situ aja. Kalau mau tanya-tanya silakan, nomornya ada di deskripsi, dan ini ada nomornya kelihatan dah, 49499. Ini kalau mau melihat hasil yang lebih bagus bisa di monitor atau di TV ya. Jadi saya set gambarnya yang full HD. Kenapa aku nggak bikin 4K? Ini aja udah cukup. Dan ini aku ngerekamnya juga cuma sekedar pakai HP, nggak pakai kamera atau yang
lensa yang canggih atau enggak, karena nggak butuh bokeh, nggak butuh apa ya, fitur yang aneh-aneh dari kameranya. Yang penting itu bukti prosesnya itu jelas, terus nanti diupload gitu aja. Ini juga nggak editan no. Paling ngeditnya tambahin tulisan atau apa itu aja, nggak diedit, dipotong-potong atau ditambahi apa kayak gitu, nggak, karena nggak ahlinya loh. Bautnya banyak ya, jadi pastikan harus terlepas semua. Kayak ini harus terlepas dulu top covernya. Bautnya warna putihnya putih agak besar ini bautnya, jadi nggak sama ya dengan baut yang ini, udah beda. Ini ada 4 untuk lepas top covernya. Kalau nggak dilepas ini kan masih ada besinya, jadi mainboard nggak bisa lepas nanti. Ya, pastikan cara lepas pengujinya harus benar ya, jadi jangan asal tarik atau asal congkel. Nah itu malah bahaya nanti. Bahayanya kenapa ya, nanti kalau sampai ini patah ya soketnya rusak. Kalau nggak bisa diganti soketnya ya gantinya mainboard nanti. Saya masih ada satu ini, iya jelimet di sini ya. Ini mau nggak mau harus dikeletek ya. Jadi jangan komplain kalau yang punya kamera, kok ini dilepas ya, dilepas karena bautnya ada di dalam sini ya. Ini ada baut harus dilepas, tapi nanti dilepikan lagi, gampang aja. Nah kalau sudah sampai sini tinggal lepas di mainboardnya ini ya. Di sini tuh ada yang warna putih sendiri satu nyeleneh ini, yang lain semua hitam semua. Ini juga jadi pembeda. Nanti kalau kamera udah pernah dibongkar atau belum ketahuan, oh warnanya udah beda, berarti udah pernah dibongkar. Tapi nggak disesuaikan. Nah ini kan kayak semacam segel ya, masih ada solasinya ini. Gampang, tapi kalau udah biasa ya, tapi kalau nggak biasa sampai keringetan saya jamin. Cara ngelepasnya kok susah banget gitu, masih ada aja yang belum terpasang kayak gitu biasanya gitu, atau belum terlepas. Bisa nanti di stiker ini. Nah ini tuh sebagai isolator ya, ini dari tulisan baterai, pas dulu. Sini ada shutter, ini tulisan shutternya ya. Ini yang ke ini terus tulisan apa itu, pokoknya ranking sini nggak tahu namanya apa itu, pokoknya itu. Pokoknya gampang kok ya kalau udah biasa ya, tapi kalau nggak biasa lepas kayak gini tuh rawan sekali robek. Juga ada staf apa itu, fleksibel. Nah pelan-pelan aja, jangan langsung seret gitu ya, jangan bahaya, ini rawan robek soalnya. Udah ini masuk, memang gitu, memang harus masuk sini, mau pasang lubangnya di sini kok, harus bisa lepas ya. Pas mainboard aja prosesnya ribet, berapa menit, 9 menit juga dilepas lagi. Nah ini stiker ini macam kayak segel gitu ya, sebagai penanda aja, sebenarnya nggak fungsi.
Kalau ada bautnya di semua 73 ada di sini. Ini jurusan mikrofon jack. Lepas dulu. Oke. Sekarang lepas stabilizernya ya. Ada stiker ini harus dilepas, digeledak ya. Nah, bautnya paling besar. Jadi jangan sampai ketukar ya, harusnya nggak mungkin, ini paling besar sendiri ada 3, tetap dimasukin ke lubang yang lainnya nggak masuk karena paling besar. Ini dikasih yang kecil ya plong. Nah ini kelihatannya sih normal ya, tapi kenapa bisa bergetar? Nah, biasanya ininya harus cek dulu ini. Untuk starternya kan masih jalan atau masih normal ya. Ini kan bergerak besar kalau dicempret. Ini kan tadi belum digerakin tombol starternya, ini udah ngek gitu. Karena suara yang bisa timbul yang paling kasar cuma di sini aja. Kalau di speaker nggak mungkin, nggak gitu juga suara nih. Kita amankan dulu ya, lepas ini ya bagian sensor, tak lem itu sesuai biar istilahnya lebih aman, lebih bersih, kelihatan. Nah, ini sensornya harus dilepas dulu ya biar kelihatan. Nah, ada lubang-lubangnya soalnya, harus klik. Nah ini baut sensor ya, baut sensornya beda. Ya, sip. Ini sensor CCD nya ya, CMOS atau sensor CMOS atau sensor, pokoknya sensornya lah. Di sini amankan aja. Sensornya masih normal, nggak ada masalah. Nah, yang getar kan karena nggak imbang, ini ada koil-koilnya ini. Biasanya roda magnetiknya ini ada yang pecah atau pincang kayak gitu biasanya. Nah, ini tuh harus dilepasin semua. Kalau kalian nggak biasa, biar ada yang hilang, wah bingung, nggak ada gantinya, harus ganti ibis 1 set. Biaya berapa ya, pasti mahal. Nah ini kan saya coba untuk ganti rodanya. Aduh, teleponnya gimana ya, Alice Spring. Oh, ini Australia ya, kayaknya nomor nggak penting ini ya, nggak usah. Masa Australia nih masa telepon. Alice Spring wilayah utara Australia, enggak. Ini kan nomor luar negeri. Biasanya penipu ya, penipu nggak penipu, pokoknya kalau mau harus pakai nomor telepon Indonesia aja. Soalnya kalau nomor penipu tuh langsung keblokir otomatis, pakai get kontak gitu. Ini kalau nomor luar mending nggak usah angkat. Dari Australia kelihatan sekali tadi ada. Ya kalaupun itu nomor orang Indonesia mau servis ya maaf ya kalau salah paham. Jadi disarankan kalau di sini pakai nomor lokal aja lah, pakai nomor Indo untuk jaga-jaga. Soalnya setiap hari aku yakin pokoknya setiap hari itu pasti ada, aku pasti itu ada, pokoknya mengatasnamakan entah asuransi, entah pinjol, entah pinjaman, pokoknya ada aja nomor-nomor baru kayak gitu yang telepon. Makanya aku harus hati-hati ya, jadi nggak sembarangan nomor tak angkat. Kalau mau dia harus WA dulu aja. Oke,
ini toh. Nah, ini harus dilepas dulu ya. Mau lepas ini kuat banget magnet ini, pastikan semuanya udah lepas ya. Oh. 1 2 3 sudah. 3 congkel, masih ada 1 ini di bawah sini lah, soalnya ada kayak tiangnya gitu, saya nggak begitu hafal ini soalnya. Tuh, soalnya jarang-jarang repair di bagian ibisnya, jadi ini sama A72 juga beda soalnya. Yang paling sering masuk kan A72, A73 jarang ya, karena mungkin penggunanya lebih banyak A72. Wah. Itu cuma sebagai penguncinya aja. Ini sini kuat sekali. Ini harus dilepasin semua stiker-stiker ini loh. Jadi ini untuk pendinginnya aja ya. Pendingin nanti dikembalikan. Sudah masih nempel di sini ya. Ada 1 2 3. Nah, baranya kecil sekali soalnya. Nanti masanya dibalik. Bukan udah kena ini. Ntar ya, ini untuk prosesnya ini aku nggak bisa video terlalu lama, harus presisi gini, jadi saya potong untuk videonya, saya gabung ya. Agak ribet ini masanya, ini takut ambiar, takut hilang soalnya, harus teliti, mungkin bisa mungkin 1 jam mungkin ini, harus ngecekin lilitannya semua ini, jadi soalnya ya. Nah, tak stop dulu, ini tak sambung ya. Ini tak lanjut. Ini bukan saya nggak ngapa-ngapain ya, ini di komponen ini tuh nggak fungsi ya. Ini tadinya sampai lepas juga, ini udah tak lem lagi sih, gak ribet ini pasang lilitan ini, buset. Itu harus teliti banget. Ini masang ini harus dibalik ya, masangnya ini harus ke sini. Kuat banget ini magnetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung narik, klik. Nah, pastikan langsung elastis ya. Oke, aman. Udah tak lem juga ini, pasangnya dulu. Ini harus dihilangin dulu ini juga makan waktu ini, bentar. Guys, sudah, ini udah rapat, sudah bersih ini bersih, ini juga waktu aman. Wah, roda ini itu sudah tak benerin kan, ada yang satu yang pecah, yang bermasalah, sama di jalur yang coilnya itu yang ruwet, bisa dikembalikan atau ini dingin. Ini tuh untuk elastis, maksudnya itu biar
ngamanin fleksibelnya nggak mudah robek kan, karena ujungnya ini kan tajam lah, rawan robek. Makanya dikasih kayak semacam isolator tapi yang menggantung. Ini video ini mungkin agak lama ya, tidak apa-apa, yang penting prosesnya selesai. Wah, ini kembali ini yang luar biasa, ini kuat banget magnet ya, cetak biasa nih. Saya harus ditekan dulu ini. Wih. Kok nah ada lagi. Pastikan ini harus tetap elastis ya, jadi jangan sampai pincang atau nggak bisa presisi gitu. Jadi misal tadi roda ini nggak dibenerin lagi pasti kasar. Kalau tadi kan kasar, nanti suaranya gitu. Sama lilitan ini pastikan harus jangan sampai bergesekan antara plat atas dan bawah. Jadi ngambang dia, harus di tengah posisinya. Susah jelasin, emang harus sama praktek kalau kayak gini. Ya karena ini bukan video tutorial ya, jadi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang ya harap dimaklumi penjelasan saya, karena ini memang untuk promosi aja kalau saya ya, jadi jangan dianggap video tutorial guys. Mungkin banyak yang salah paham, ini bukan video tutorial, tapi kalau mau diikuti boleh banget, boleh sekalian belajar ya. Cuma resiko gagal tetap ditanggung sendiri, karena kalau belum pernah bongkar kamera sampai nekat bongkar bagian sini itu 90% bisa gagal guys. Nanti kalau mungkin tiba-tiba ada fleksibel yang robek atau apa, ini tahu-tahu ini robek, wah males jumper, harus ganti aja, lebih enak ganti mah mahal. Cuma jumper udah, kalau saya udah nggak main kayak gitu, kalau mau rusak udah diganti aja. Oke. Sore bersihkan dulu, dilap dulu, aman. Jalurnya ke sini ya. Yang penting jangan pernah takut gagal ya. Gagal itu sudah hal yang biasa, yang penting berani mencoba dulu. Tapi kalau misal gagal ya kan masih ada saya, jadi bisa dibawa ke sini ya, tentu bayar ya, bukan kok gagal gratis di sini nggak bisa. Ilmu itu mahal ya, masih untung ada yang mau bikin video lengkap kayak gini, itu udah bagus. Itu jarang orang biasanya bikin video pakai apa ya, dicepet-cepetin kayak itu, kayak semacam timelapse kayak gitu ya, atau dipotong-potong kayak gitu, kasih musik-musik, jadi orang tuh bingung mau mengikuti, nggak jelas, tahu-tahu udah jadian gitu. Kalau ini udah dari bongkar sampai nutup laut ya, jadi video real apa adanya, tidak ada edit-edit. Cuma emang agak tadi sempen agak susah ya, prosesnya nggak di sini gitu, udah biasa. Karena kalau tahu tak rekam durasinya bisa berjam-jam, wah males itu kalau bikin ngupload video durasi lebih dari 1 jam itu, wah lamanya bisa bergiga-giga soalnya. Jadi waktu bukan tak potong ya, intinya aku bikin video lagi, tak stop yang pertama itu durasinya sekitar ya mungkin nggak ada setengah jam lah ya, pokoknya yang cukup lama. Kalau tak gitu terus aku sambil gini-gini nggak jelas kan apa itu yang dilihat, itu kan malah orang bikin salah paham nantinya. Mending kalian tak jelasin, nanti tak sambung aja ini lanjutannya videonya ya. Udah gitu aja, lebih santai karena memang ini bukan video tutorial, tapi kalau mau diikuti boleh ya. Soalnya kalau harus detail tahu semua itu terkadang orang beranggapan oh cuma gitu aja kok mahal sih. Nah itu aku paling nggak suka, paling benci yang gitu ya.
Begitu orang tuh tahu prosesnya, itu akhirnya menyepelekan, itu nggak menghargai, ya dulu bisa seperti ini itu juga prosesnya nggak mudah, itu. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Nah, makanya kalau saya sih ya belak-belakan aja seperti ini, prosesnya seperti ini. Kalau mau diikuti boleh ya, ini harapannya bisa normal ya. Harusnya insya Allah normal. Karena udah nggak kasar lagi. Kan tadi yang goyang gitu. Masih ngerekam enggak nih? Oh, tahu-tahu malah stop. Wah, repot ini. Ini nggak tak lepas, shutternya masih utuh. Ini masih ada ringnya. Sensornya bersih. Ya. Ada baut yang paling besar. Kalau ada yang komplain, kok berantakan bang mejanya? Wah, di mana-mana bengkel tuh pasti berantakan. Kalau sepi, nggak ada kerjaan, beneran deh. Saya belum tahu merasakan. Ya sebenarnya kita mau merapikan, tapi nggak lama pasti berantakan lagi, karena ya mau nggak mau kan dikeluarin semua. Nah, malah makan waktu, nanti bersihin dulu capek mas. Yang penting kita tahu, yang ngerjakan juga kita sendiri, jadi nggak masalah. Yang penting prosesnya ini diusahakan serapi mungkin. 173. Kalau udah ini ya, sekarang ini baterai C masuk di sini, baterai C masnya ya. Kalau mau ganti berarti harus lepas semua ini. Terus ini juga platnya di sini. Kamu cari baterai C mas ada di balik sini. Beda dengan A7 A2, A72 R2 S2 itu di sini, di baliknya mainboard sini. Kalau ini enggak, masih ada satu plat lagi. Kadang orang nggak ketemu. Baterai C masnya di mana? Nggak ketemu, nggak nyari-nyari, nggak ada. Masih ada satu plat lagi di bawahnya ini ya. Kayak R2 itu juga di baliknya ini. Sorry ya. Kalau A72 yang di mainboardnya. Ganti baterai aja mas, gampang bagi yang bisa ya. Bagi yang bisa, kalau yang nggak bisa ya udah pasrahkan sama ahlinya aja, daripada kalian tombok jadi mati, error, hang, yang disalahkan YouTube-nya. Oh, kasihan gitu. Oh, ada WA ini. Ini kayak lagu di Marsha ya. Sip. Untuk yang mau tanya-tanya silahkan. Usahakan kalau tanya itu sekalian ya, nggak usah satu-satu tuh tanggung. Mas bisa servis kamera berapa? Itu juga bingung aku jawabnya. Servis kamera bisa berapa? Lah ini servisnya apa dulu? Nah, kan gitu. Oh, merek, model itu juga menentukan harga, kan nggak sama. Kamera berapa itu sama saja pertanyaan. Kalau sudah Pak servis mobil berapa? Nah, mobilnya apa dulu? Mobil tua, mobil baru juga beda. Mobil Eropa juga pasti lebih mahal. Jadi maksudnya disampaikan aja keluhannya. Contoh, bang mau servis Sony A73, keluhannya kamera error seperti ini. Terus kalau dihidupkan itu nggak bisa langsung error, harus dipencet tombolnya baru error. Nah maksudnya langsung dijelaskan aja, jadi nggak menimbulkan pertanyaan lagi ya. Syukur dikasih video. Kalau nggak males ngetik lah misalnya kayak gitu jelasinnya, mas Sony ini keluhannya seperti ini, seperti di video. Jadi videonya juga nggak harus nanggung, jangan ditampilkan LCD-nya aja, tapi harus ditampilkan semuanya biar tahu modelnya, mereknya, terus itu sensor yang nutup apa tidak kan. Itu nggak di foto, di video cuma tulisan kamera error, itu nggak di video pun sama tulisannya sama aja. Soalnya kalau rusak ya tulisannya kamera error
itu, tapi kan pertanyaannya apakah ada suara kayak gini tadi, getar atau krek 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 gitu, atau apa, kan nggak bisa disamakan. Tuh, harus dikunci dulu ya. Krek. Kalau untuk tanya penyebabnya kenapa kok bisa rusak kayak gini, itu yang tahu pasti sih yang punya harusnya ya. Kalau saya hanya bisa menebak-nebak, kecuali dari awal sudah menyampaikan jujur itu habis jatuh, oh iya berarti penyebabnya dari jatuh kan gitu. Kalau ini customer enggak bilang sih kayak pokoknya ada suara kayak gitu. Halo. Sini mesti pasang semua ya. Ya. Untuk yang bagian sini tadi warnanya putih sendiri nyeleneh. Ini. Nah, putih sendiri, yang lain hitam. Nggak tahu kenapa itu desain ini. Karena mungkin ini paling dapatnya plastik sendiri ya, dan plastik untuk penanda. Kalau yang lain kan dapatnya langsung besi plat atau ini PCB-nya ini langsung. Mungkin nggak tahu. Ini kan bener sama aja sih, ukurannya sama, cuma kan pembeda. Ya, pembeda aja. Pastikan semua terpasang dulu. Ini bautnya paling pendek ya, baut yang halus, yang pendek-pendek pasang. Oke, kalau mau tanya-tanya silahkan. Video ini bukan video tutorial ya. Kok bulat lagi? Oh, nempel stikernya. Nah, ya tulisan baterai sini aja, tidak harus nempel, tidak apa-apa. Ini yang antena ya, ini wifi dan bisa untuk ngirim gambar atau ini pakai wireless. Ini kalau nggak terpasang nggak terbaca sinyalnya. Susah sekali posisinya. Aku masih mau loh masjid karo rawon. Robi ya wes, Sydney ya wes. Ususnya mah amo mah. Habis ke. Hari ini kan hari Jumat. Jumat berkah. Hari raya kurban. Oke. Sudah. Ini tinggal vlog. Iya, segini tok. Mau cuma bentuk gini kok. Gak ada masalah ya ini ya. Gak ada kerak-kerak tadi, nggak ada apa sedikitnya, nggak ada. Ini bahannya dari kuningan atau tembaga kuningan ya, atau tembaga kayak gitu. Aman. Oke. Kalau yang mau belajar boleh silahkan
Cuma kalau yang mau servis jangan pernah menilai dari videonya saja ya, jangan malah menilai dari prosesnya yang menganggap oh itu gampang kok, masa ya mahal, nggak bisa kurang bang. Nah itu aku paling nggak senang dan malas ketemu kayak gitu. Itu kebanyakan orang kenapa kok nggak pernah bikin video, orang-orang itu kan teknisi jarang bikin video karena itu biasanya ditanggapi sepele. Wah ngono tok kok larang men, biasanya gitu. Jadi banyak yang kalau saya ya belak-belakannya aja, kalau saya prosesnya seperti ini jasanya sekian ya udah, kalau mau ya tak garap, nggak mau tinggal tak kembalikan aja kok, simpel, nggak kena biaya, misal batal ya diambil lagi nggak kena biaya. Pas saya itu, jadi jangan khawatir kalau misal estimasinya mahal, ya udah diambil aja lagi, tak kembalikan seperti semua. Tapi biasanya udah tak sampaikan dari awal, kerusakan seperti ini habis sekian ya gitu. Ini A73. Jadi biaya itu juga harusnya dilihat dari harga kameranya juga ya, jangan mentang-mentang ganti fleksibel ini 300.000 tapi kok mahal. Emang fleksibel kan mah murah mungkin ya, dari lihat dari harga kameranya aja di atas 10 juta kok ya, masa keberatan kan gitu logikanya. Ya udah solusinya apa, ganti sendiri modal YouTube. Nah, itu arahnya paling simpel. Aku malah seneng kayak gitu, biasanya langsung tak arahkan ke YouTube, akhirnya channel saya kan berguna terus dan saya siap menampung. Dan itu kalau ternyata malah jadi rusak atau gagal, nah itu seneng aku, servisnya jadi lebih mahal. Mungkin yang awalnya cuma ganti fleksibel LCD 300.000 bisa di atas 1 juta, kan lumayan, seneng aku. Itu kan salahnya sendiri kan. Nah, ya mungkin kenapa kok bisa sampai 1 juta ya, mungkin mainboardnya jadi mati atau rusak atau ada yang terbakar, itu sering sekali itu. Makanya aku juga beberapa dapat video, bikin video kan korban malpraktek itu kan keterangannya. Sudah biasa ya, dicoba dulu aja, nggak usah sampai nanti paut semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mati, on clock, aman alhamdulillah. Oke berhasil, ini tinggal di setting lagi ya tanggalnya, karena baterai jamnya tadi udah sempat dilepas kan. Nah fleksibelnya 66 hari raya kurban, jam habis Jumatan ya, jam 2 aja wis, gak tau lihat jam. Oke aman, sip. Hai. Oke, ini aku kenapa nyobanya gini ya, karena untuk memastikan starter makin cepat lagi ya. High plus aman, nggak ada masalah starternya, karena feeder oke, video oke, wis tinggal dilanjut tutup seperti ini aja. Videonya mungkin sampai sini aja ya, jadi nggak usah banyak pertanyaan yang aneh-aneh, ikuti saja videonya, seperti itu caranya. Kalau ragu-ragu jangan dilakukan, kirim ke sini saja ya. Proses itu sudah ada yang apa ya, ada bidangnya gitu untuk proses servisnya itu. Jadi enggak mentang-mentang pengen hemat modal YouTube, akhirnya malah jadi korban malpraktek. Ya mungkin kan kalau di servis sendiri kan bisa saja. Ada, ini tutup dulu, lupa. Guys, videonya durasinya biar nggak terlalu lama ya, nggak terlalu panjang, ini cuma ngelengkapin baut-bautnya saja. Oke terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan dalam saya hal menyampaikan apa-apa yang ada di dalam kamera ini. Oke terima kasih dan bye bye, semoga sukses.